Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Munawwarah Tahir, NIM D022038. Di sini saya akan membacakan sebuah kasus, yaitu Fadil usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah berapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pasokan yang cukup besar, sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbelengkai. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab, akuntan, dan moral. Nah, ketidakdisiplinan si Fadil ini seperti sering datang terlambat, tidak mengikuti rapat, dan tidak menyelesaikan laporan bulanan, menunjukkan pelanggaran terhadap standar kerja profesional. Dari jurnal peran etika profesi akuntan dalam menyikapi pelanggaran etika bisnis di bidang akuntansi. Menurut Lailatul Nafisah pada tahun 2023, dengan menempatkan etika profesi sebagai prioritas utama, diharapkan akuntan dapat menghindari tindakan tidak etis, termasuk praktik curang yang dapat merugikan banyak pihak. Yang kedua itu apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbelengkainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Nah, si Fadil ini memiliki pengalaman 8 tahun dalam bidang akuntansi di industri manufaktur atau pabrik bank, sehingga memahami perhitungan biaya produksi, penyusunan laporan keuangan, perpajakan, dan pengelolaan anggaran perusahaan. Namun, si Fadil ini sering datang terlambat, pulang lebih awal, dan bahkan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tindakan Fadil ini bukan hanya merugikan perusahaan saat ini, tapi juga mencoreng reputasinya sebagai seorang akuntan profesional. Jika ia ingin beralih ke pekerjaan baru, seharusnya ia mengundurkan diri secara baik-baik tanpa meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya. Soal yang ketiga itu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Nah, dari sudut pandang etika bisnis, kebutuhan seorang akuntan yang memandang family business memiliki masa depan lebih cerah dibandingkan meniti karir di perusahaan lain. Memiliki beberapa aspek mencolok, baik dalam hal peluang maupun tentang etis. Nah, di dalam buku Family Business yang berjudul Membangun Bisnis Keluarga, keterlibatan anggota keluarga itu khususnya dalam proses pengambilan keputusan menjadi keunikan tersendiri dari perusahaan keluarga, dan keunikan ini menjadikan bisnis keluarga istimewa dibandingkan dengan bisnis lainnya atau perusahaan lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.